Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tips hidup sederhana yang membuat kita bahagia. Hidup sederhana dan bisa merasa bahagia adalah impian semua orang. Bagi sebagian orang, kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan tentunya akan membawa banyak berkah serta sukacita bagi setiap orang yang mengalaminya. Berikut adalah tips hidup sederhana yang membuat kamu bahagia. Yang pertama, mensyukuri dengan apa yang telah dimiliki. Tips hidup sederhana yang membuat kamu bahagia yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur menjadi kunci utama memiliki kehidupan yang bahagia. Ketika kamu bisa bersyukur atas apa yang dimiliki, kamu mampu menahan diri agar tidak memaksakan hal yang tidak bisa kamu peroleh. Rasa bersyukur membantu untuk merasa cukup dengan apa yang kamu dapat. Selain itu, rasa syukur juga menjadi pondasi yang kuat agar kamu selalu memiliki hati yang tenang. Apapun masalahnya, mulai dari pekerjaan, hubungan, atau keuangan, kamu bisa menghadapinya dan menyelesaikannya dengan pikiran yang lebih jernih. Tidak salah bila bersyukur adalah cara pertama untuk memiliki hidup yang bahagia dan sederhana. Kedua, apa adanya. Salah satu cara hidup sederhana dan bahagia lainnya adalah harus apa adanya, serta tidak melebih-lebihkan. Hal ini dapat diartikan orang yang hidup sederhana itu mau menerima apa yang terjadi dalam hidupnya, menjalankannya, menyelesaikannya, dan tidak terlalu banyak mengeluh. Setelah itu, orang yang bersikap apa adanya akan menyusun kembali rencana-rencana yang akan dilakukannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang yang apa adanya mau merenungkan setiap kegagalan yang terjadi dalam hidupnya, kemudian membuat perubahan yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Ketiga, tidak bersikap dan bertindak berlebihan. Setiap orang yang hidup atau menerapkan hidup sederhana tahu sampai mana batasan mereka dalam melakukan sesuatu. Orang yang sederhana tidak berlebihan dalam melakukan dan memiliki sesuatu. Orang yang menerapkan hidup seperti ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Mereka yang tidak berlebihan dapat mengatur keuangan dengan lebih baik, sehingga mereka tahu kapan harus membeli atau memiliki barang yang memang berkualitas bagi mereka. Dalam masa menunggu untuk memiliki barang yang berkualitas, orang dengan sikap tidak berlebihan ini tidak akan segan untuk menabung terlebih dahulu. Dengan menahan diri, maka dana yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok yang paling prioritas. Orang yang bersikap sederhana tidak akan cepat kehabisan uang dan mampu menahan diri untuk tidak memiliki barang yang bukan prioritasnya. Keempat, mampu mengendalikan diri. Hidup sederhana yang bahagia itu harus mampu untuk bisa menguasai dan mengendalikan diri. Setiap orang yang hidup sederhana adalah orang yang sadar setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan telah dipikirkan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil keputusan serta tindakan hanya menurut emosi sesaat saja. Kelima, selalu giat dalam bekerja dan menjalankan rencana. Ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana dan bahagia adalah mereka selalu rajin serta giat bekerja sesuai dengan rencana yang telah mereka tetapkan. Orang yang sederhana selalu tahu apa yang harus dilakukan sekalipun keadaannya mendesak. Hal tersebut dikarenakan orang yang sederhana biasanya telah melakukan rencana dan membuat detail dari setiap hal yang akan dilakukannya. Dan orang yang sederhana juga telah memiliki panduan yang jelas dan dapat mereka terapkan dalam kehidupannya. Karena membuat perencanaan yang matang. Hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak terburu-buru dan tidak bertindak gegabah. Orang yang ingin menerapkan hidup sederhana itu harus selalu merencanakan segala sesuatu dengan matang dan sebaik mungkin. Rencana yang terburu-buru dan terkesan jelek justru akan membuat tujuan yang ingin dicapai lebih mengarah pada sebuah kegagalan. Bahkan bila tidak membuat perencanaan sama sekali, maka akan lebih banyak muncul spekulasi serta hasil yang sudah pasti tidak jelas. Orang yang sederhana selalu mampu untuk membuat rencana yang jelas dan matang. Dengan begitu, setidaknya mereka sudah mampu meraih 50% dari target yang telah mereka tentukan dan sisanya tergantung dengan situasi serta kondisi yang akan terjadi. Dengan begitu, untuk hidup sederhana dan bahagia harus mampu untuk membuat sebuah rencana yang matang. Selalu membuat langkah-langkah yang detail sebelum melakukan sesuatu serta mampu untuk meraih hasil yang diinginkan. Ketujuh, selalu terus belajar untuk dapat mengembangkan diri. Ciri hidup sederhana yang berikutnya adalah seseorang harus belajar dan berusaha mengembangkan dirinya. Orang yang hidup sederhana akan selalu berusaha
meningkatkan kualitas dan kapasitas diri secara terus-menerus. Orang yang hidup sederhana sadar bahwa suatu perubahan itu adalah hal yang pasti, dan tidak ada orang yang bisa terlepas dan terbebas dari sebuah perubahan. Orang yang sederhana selalu berpikir bila mereka tidak belajar dan berusaha mengembangkan diri, maka mereka akan tergilas dan tertinggal oleh perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri sendiri serta lingkungan mereka. Kedelapan, memiliki tabungan. Bagi orang yang hidup sederhana, mempunyai tabungan adalah suatu kewajiban. Anggarkan uangmu untuk ditabung. Dengan menabung, orang-orang yang hidup sederhana selalu siap dengan perubahan ekonomi yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Di samping itu, menabung bisa membantu kamu membeli barang-barang impian sehingga kamu mendapatkan kebahagiaan. Memilih hidup hemat dan rajin menabung akan membantu membuatmu lebih bahagia. Yang terakhir adalah mampu berpikir jernih. Orang yang hidup sederhana mampu berpikir jernih dalam keadaan terdesak sekalipun. Berpikir jernih amatlah penting bagi orang yang sederhana, karena pikiran yang jernih mampu untuk membuat dan menentukan rencana yang akan dilakukan dalam hidup mereka. Untuk bisa mendapatkan kejernihan dalam berpikir memang tidak mudah. Sulit juga untuk menjalani hidup dengan pikiran yang jernih karena memang banyak masalah yang akan sulit terjadi. Akan tetapi, buah dari kejernihan pikiran benar-benar bisa membantu kamu untuk meningkatkan kebahagiaan hidup. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana ala orang Denmark. Denmark dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia oleh survei sosial Eropa selama beberapa tahun belakangan. Tak ayal, banyak orang yang penasaran bagaimana cara hidup masyarakat Denmark hingga selalu merasa bahagia. Hygge merupakan cara hidup masyarakat Denmark yang selama ini dilakukan agar tetap bahagia. Walau tidak ada terjemahan yang sangat tepat, Hygge merujuk pada rasa nyaman untuk didekati dan berhubungan dengan pelukan. Jadi istilah Hygge dimaknai dengan cara membuat lingkungan terasa nyaman, baik di rumah, sekolah, atau kantor. Selain itu, Hygge dikenal juga sebagai gaya hidup yang menikmati hal-hal simpel dan sederhana bersama dengan keluarga dan teman, mensyukuri kenikmatan waktu untuk bersantai, tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, dan memperlambat laju kehidupan. Hygge merupakan cara hidup yang menitik beratkan pada suasana dan pengalaman, bukan tentang benda, kemewahan, atau berbagai hal yang bisa membuat hati, pikiran, dan tubuhmu tidak tenang. Untuk kamu yang ingin menjalani hidup tenang dan bahagia dalam masyarakat Denmark, mari simak 5 prinsip Hygge yang bisa kamu ikuti. Yang pertama, buatlah semuanya jadi lebih sederhana. Dibandingkan berlama-lama terkurung di dapur dan repot membaca buku resep yang rumit, orang Denmark lebih menyukai cara memasak yang sederhana. Mereka lebih menyukai memasak sup sayur atau ayam panggang sederhana dibandingkan masakan yang membutuhkan waktu masak yang lama. Cara memasak yang simpel hanyalah satu dari hidup sederhana yang orang Denmark lakukan. Menurut mereka, hal yang rumit akan membuat pikiran jadi ikut rumit. Nah, kerumitan inilah yang membuat emosi naik dan turun. Kalau sudah begini, mood pun akan jadi kacau. Itulah mengapa orang Denmark cenderung hidup sederhana dan apa adanya. Ternyata, kesederhanaan inilah yang membuat emosi cenderung lebih stabil dan merasa lebih bahagia. Kedua, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga atau teman. Menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang yang disayangi tentu membuatmu bahagia. Itulah prinsip yang dipegang oleh orang Denmark ketika menjalani hidup Hygge. Ketiga, bawa suasana alam ke dalam rumah. Menurut orang Denmark, hidup Hygge adalah cara hidup yang sehat dan bahagia kalau ada di alam. Ketika tidak memungkinkan tinggal di luar rumah, maka bawalah alam ke dalam rumah. Jadi bukan hal yang aneh kalau mereka membawa apa yang ada di luar rumahnya masuk ke dalam. Sebagai contoh, tanaman hias di setiap ruang, sayur dari kebun sendiri, teh dari bunga yang mereka tanam, dan masih banyak lagi. Selain itu, rumah Denmark pun didekorasi dengan furnitur bahan natural yang berasal dari alam, lantai kayu, dinding batu terbuka, dan meja dari pohon yang mereka tanam menjadi identitas rumah mereka. Keempat, simpan gadget. Bacalah buku. Hygge adalah cara hidup yang simpel dan mendapatkan pengalaman dengan menggunakan seluruh panca indera. Hal tersebut akan sulit dinikmati ketika kamu fokus menatap layar gadget. Jadi simpan semua gadgetmu, nikmatilah sensasi kedamaian.
Bagaimana kalau bosan? Jawabannya adalah buku. Meski Huga tentang mempererat hubungan keluarga dan teman, tetapi ada saatnya kamu perlu waktu sendirian. Daripada menghabiskan waktu dengan tidur-tiduran, mengapa tidak membaca buku yang kamu suka? Kelima, menyalakan lilin lavender. Mematikan lampu, menyalakan lilin dan menikmati keindahan langit malam bisa menjadi relaksasi tubuh dan pikiran. Ini merupakan cara tercepat masyarakat Denmark mengubah suasana hati. Lilin beraroma lavender dapat memunculkan ketenangan ke semua sudut ruangan secara langsung. Huga memang sangat menekankan pada indera penciuman untuk merangsang rasa aman dan nyaman. Jadi tidak mengherankan kamu akan mudah menemukan lilin atau aroma terapi lavender di rumah orang Denmark. Pada intinya, hidup sederhana, tidak neko-neko dan berkumpul bersama keluarga serta teman akan membuat hidup lebih bahagia. Itulah tadi prinsip Huga dalam menjalani hidup sederhana dari masyarakat Denmark. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.